Dari Aula Yasri Sulaiman, Geraha Edukasia Yayasan SPA Indonesia. Inilah SPA Empowering Forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu di hari Selasa 17 Februari 2015 dalam acara rutin kita SPA Empowering Forum. Selamat datang di Geraha Edukasia, selamat datang di Aula Yasri Sulaiman. Disinilah insya Allah kita akan terus bersama saling asih meningkatkan potensi kita dalam wadah yang sama, Yayasan SPA Indonesia. Dan hari ini di save yang ke-24 kita akan kembali bertemu dengan Pak Zainal Fanani dengan tema yang istimewa, No Pain No Gain. Dan kita sambut pembicara kita hari ini, Bapak Haji RUA Zainal Fanani. Iya, terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsur rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Selamat sore semuanya. Iya, hari ini gembira sekali rasanya saya bertemu dengan Anda semua. Sebulan kita tidak bertemu dan pada hari ini tampak wajah-wajah cerah, wajah-wajah calon penghuni surga insyaallah ya. Katanya penghuni surga itu wajahnya cerah-cerah. Maka usahakan sehari-hari jangan berwajah neraka, panas dan bertutut gitu ya, yang membuat orang yang menyaksikannya menjadi merasa tersiksa. Nah, hadirin kalian, teman-teman yang saya hormati, tema kita pada sore hari ini adalah No Pain No Gain. Pain, nyeri, sakit, ya. Gain, keuntungan, keberuntungan. No pain, no gain. Tidak ada keberuntungan yang bisa kita peroleh tanpa rasa nyeri. Begitulah kira-kira ya. Memang agak unik judulnya, tetapi ini diambil dari sebuah pepatah yang biasa disampaikan orang-orang dari mancanegara. Ini sangat terkenal, no pain no gain. Kita punya ungkapan yang mirip dengan itu, yaitu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sama maknanya, tapi bahasa kita agak panjang. Kalau mereka no pain no gain, kita panjang. Kita memang agak suka berpanjang-panjang. Ya, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai. Ya. Oh. Belum bisa ya. Oh. Ya. Mari kita belajar dari tokoh-tokoh besar. Anda tahu ada kata tokoh besar di sini. Pertama, untuk menjadi tokoh itu bukan hal yang mudah. Ya kan? Bukan yang mudah. Pasti ada suatu proses dalam kehidupannya yang menyebabkan dia ditokohkan. Belum lagi ada kata besar di belakangnya. Ini tidak berarti tokoh gendut, ya, bukan berarti begitu ya. Jadi tokoh besar bisa jadi orangnya kurus, tinggi, ya, berkacamata, ya, misalnya begitu ya. Nah, boleh jadi ya, kita tidak menyebut nama seorang nama pun ya. Pokoknya bisa jadi orangnya tinggi, ya, berkacamata, kurus gitu ya. Iya, bisa jadi. Tapi ketokohannya sungguh besar, ya.
Nah, teman-teman sekalian, kita akan belajar dari tokoh-tokoh besar. Hari ini saya hanya berikan beberapa contoh saja. Ya, pernah kita bicarakan tentang orang ini. Ya, namanya Abraham Lincoln. Tokoh besar, termasuk salah satu tokoh terbesar yang dimiliki oleh bangsa Amerika. Dia presiden, ya, presiden Amerika Serikat yang dianggap sebagai salah satu presiden terbaik. Tapi Anda tahu bahwa dia sesungguhnya adalah tokoh kegagalan. Dia sangat, saya katakan sangat, malah kalau digunakan bahasa Indonesia ya amat sangat sekali. Jadi tidak berkali-kali, sekali saja, ya. Sekali saja. Jadi amat sangat sekali. Beliau memiliki pengalaman yang sangat kaya yang berhubungan dengan kegagalan. Gagal terus. Meskipun begitu, kegagalan yang menyakitkan itu, yang rasanya sungguh tidak mengenakan itu, membawa ketokohan beliau menjadi tokoh besar sehingga memiliki kearifan, kematangan yang luar biasa ketika memimpin bangsa Amerika. Beliaulah yang berhasil mempersatukan Amerika yang waktu itu terpecah menjadi dua, Amerika di bagian utara dan Amerika di bagian selatan. Berperang beliau, meskipun akhirnya juga harus ditebus dengan nyawanya. Seorang yang tidak suka dengan persatuan Amerika itu menembaknya, dan dia harus jadi martir bagi bersatunya Amerika. Tapi dia sungguh tokoh besar, tokoh besar. Lalu ini juga tokoh besar, ya. Dia juga kurus, berkacamata, tapi sayangnya dia tidak tinggi, ya. Dia tidak tinggi, dan bedanya dia jarang pakai baju, sementara yang teman kita itu bajunya selalu rapi, pakai batik dan seterusnya, ya. Teman-teman kalian yang saya hormati, ada kata-kata yang sangat terkenal dari Mahatma Gandhi. Dia bilang, first they ignore you. Pertama, dia abaikan kamu, ya. Then they laugh at you. Dia tertawakan kamu. Then they fight you. Dia pukul kamu. Tapi then you win. Anda lihat 3 kalimat sebelumnya adalah kalimat tentang betapa menyakitkannya pengalaman hidup sebelum dia menang. Diabaikan, ditertawakan, dipukul, diabaikan. Itu menyakitkan karena perilaku yang sifatnya mental dan menyebabkan kita merasa terhina. Belum lagi ditertawakan. Lalu yang dua tadi yang bersifat mental masih ditambah lagi dengan dipukul, menyakitkan secara fisik. Meskipun demikian, Mahatma Gandhi mengatakan dengan keyakinan yang penuh, justru dengan 3 itu, then you win, kamu menang. Saya akan tambahkan satu tokoh lagi, tokoh besar lagi, ya. Iya, orang ini suka pakai batik Indonesia dan konon menjadi seolah-olah menjadi bapak batik Indonesia, menjadi ambasador, duta besar batik Indonesia, meskipun beliau berasal non jauh di Afrika Selatan sana, ya. Namanya Nelson Mandela. Belum lama beliau meninggal dunia, ya. Dia pernah berucap, ya, jangan engkau nilai, ya, atau engkau hakimi, tapi yang tepat jangan engkau nilai kesuksesanku, tapi nilailah juga, ya, bagaimana
betapa banyaknya waktu yang harus aku rasakan dalam keadaan down, ya, dan kemudian akhirnya mampu bangkit kembali. Anda tahu dia dianggap sebagai tokoh besar justru karena beliau dipenjarakan oleh rezim apartheid di sana selama lebih dari 27 tahun. Jadi kalau Anda ditanya maukah Anda jadi tokoh besar tapi sebelumnya dipenjara dulu 27 tahun, saya kira Anda akan berpikir-pikir, ya lah HP rasa jadi tokoh besar, ya, tokoh kurus saja, begitu kan? Nah, baik, tapi beliau menjalani kehidupan yang semacam itu dan kita kenal. Mungkin seantero dunia ini saat ini tidak ada yang tidak mengenal Nelson Mandela. Bahwa begitu beliau berhasil membebaskan Afrika Selatan dari apartheid, kemudian dia memaafkan semua lawan-lawan politiknya yang menjebloskan dia ke penjara, sebuah kearifan, kematangan kepribadian yang luar biasa, karakter yang hebat. Maka beliau adalah salah satu tokoh besar. Kita tahu, tentu saja yang ini tidak ada fotonya, ya, tidak ada fotonya. Tapi di antara tokoh-tokoh terbesar manapun juga, kita percaya bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tokoh terbesar di antara yang besar-besar yang lain. Michael Hart, seorang penulis Kristen, menulis dengan sangat tajam. Beliau membuat 100 ranking orang-orang paling berpengaruh, paling sukses di dunia. Lalu dia menulis bahwa ranking 1 adalah Muhammad, the Prophet of Islam. Dia tulis, meskipun aku beragama Nasrani, namun sebagai seorang ilmuwan saya harus jujur, harus objektif. Akhirnya saya sampai pada kesimpulan bahwa Muhammad adalah orang paling sukses, paling berpengaruh di dunia. Michael Hart mengatakannya demikian. Jadi dia bikin ranking 1. Ranking 2 dia tulis Isaac Newton, ilmuwan. Menurut dia tidak mungkin ilmu pengetahuan akan berkembang seperti sekarang seandainya tidak ada Newton dengan hukum-hukum fisikanya yang luar biasa. Nomor 3 baru dia tulis Yesus. Tuhannya dia sendiri hanya mendapat medali perunggu. Tapi yang ranking 1 terbesar dari semua pemimpin dunia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga tahu bagaimana sejarah kehidupan beliau, di mana beliau juga sangat erat dengan penistaan, baik secara mental maupun fisik. Lihat pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh besar, bukannya orang-orang yang merangkak dari fasilitas demi fasilitas, rasa senang dengan senang, tidak, dia hadir dari penderitaan. Itulah sebenarnya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ya, mereka besar karena menaklukkan kesulitan. Jadi kalau Anda ingin menapaki jalan kebesaran, maka siapkan mental Anda untuk berhadapan dengan kesulitan demi kesulitan. Pemimpin kecil-kecilan berhasil menghadapi kesulitan kecil-kecilan. Pemimpin sedang berhasil menaklukkan kesulitan-kesulitan sedang-sedang saja. Sementara pemimpin besar bersedia berhadapan dengan kesulitan besar dan bertekad untuk menaklukkannya, lalu berhasil. Saya ingat akan sebuah kata-kata yang menarik. Kalau Anda disukai oleh banyak orang, mungkin Anda pemimpin. Saya ulang ya, kalau Anda disukai banyak orang, mungkin Anda pemimpin. Tapi kalau Anda disukai banyak orang sekaligus dibenci banyak orang, maka Anda pemimpin besar. Saya ulang ya, kalau Anda disukai banyak orang mengeluh-elukan Anda. Orang sekarang menyebutnya sebagai, ya, media darling, ya, kesayangannya media. Wah, dielulukan di mana-mana. Dia pemimpin. Tapi kalau dia disukai banyak orang,
sekaligus juga dibenci banyak orang, maka dia pemimpin besar. Karena pemimpin besar pasti punya musuh-musuhnya sendiri, dan itulah yang dia taklukkan. Saudara sekalian, iya, mereka besar karena menaklukkan kesulitan. Ya, adakah jalan mudah menjadi hebat, Bapak Ibu sekalian? Pertanyaannya kan itu. Adakah jalan hebat, jalan mudah menuju hebat? Kita sering tuh senang sekali baca iklan yang cara mudah kaya, cara mudah menikah, cara mudah mendapatkan jodoh. Di pasar banyak perempuan, pilih salah satu. Ya, masalahnya mereka pada nggak mau. Nah, itu aja ya. Hanya kan gampang kan, hanya cari yang mau gitu aja kan. Iya, itu teorinya. Tapi pada dasarnya, adakah jalan mudah menuju hebat? Ternyata nurani kita menjawab tidak ada. Tidak ada. Lalu saya mengatakan begini, kalau nurani kita mengatakan itu, maka hari ini saya ingin menegaskan, saya pastikan tidak ada jalan mudah menjadi hebat. Kalau Anda ingin menjadi manusia yang hebat, karakternya hebat, pasti jalan yang Anda lalui tidak mudah, pasti. Tapi kalau jalan Anda kok rasanya mudah-mudah saja, curigalah pada jalan hidup Anda. Mungkin Anda tidak sedang pada jalan yang benar. Mungkin Anda tidak hebat-hebat amat, ya. Maka adakah jalan mudah menjadi hebat? Jawabannya jelas, tidak ada. Ya, tidak ada. Teman-teman sekalian, saya akan memulai dengan ilustrasi. Ya. Pernah dengar nama W. Mitchell? Sayang sekali, padahal dia hebat. Pernah dengar nama W. Mitchell? Belum. W. Mitchell pernah dengar? Belum. Pernah dengar nama Mbak U? Pernah dengar nama W. Mitchell? Belum ya. Baik, ini beberapa teman ini nanti pulang dari sini tolong memeriksakan diri ke dokter THT ya. Saya sudah mengatakannya sampai 5 kali ya. Pernah dengar nama W. Mitchell? Oh barusan, berarti dengar ya. Alhamdulillah. Pernah dengar? Pernah ya? Pernah ya Bu? Iya, pernah Bu. Oh iya sudah, kalau gitu sudah sembuh, nggak jadi ya. W. Mitchell, para pengusaha di Amerika sangat mengenal nama ini karena beliau adalah seorang motivator hebat dan beliau juga pengusaha hebat ya. From pain to glory, saya akan memperkenalkan W. Mitchell. W. Mitchell ketika muda, pada waktu itu sekitar berusia 25-26 tahun, ada seorang pengusaha muda yang sangat sukses, sedang naik daun ya. Meskipun dia punya sifat yang agak buruk, yaitu kalau sedang dapat kontrak dia hobinya ngebut. Dan ya, dia beruntung karena W. Mitchell muda menikah dengan seorang wanita yang ya cantik. Nah, suatu hari dia dapat kontrak yang sangat besar dari pengusaha yang berasal dari Jepang. Nah, seperti biasa, begitu kontrak yang dia tanda tangan, dia merayakan kontrak itu dengan ngebut. Wah, dia sudah pakai helm dan sebagainya, sudah memang punya motor khusus, motor gede itu ya. Nah, dia ngebut masuk ke highway. Highway itu di sini apa ya? Kayak jalan tol gitu ya, kayak jalan tol. Tapi kalau jalan tol sini bayar, sana enggak. Ya, highway. Tapi itu syaratnya hanya satu, harus kecepatannya harus minimal 100 km per jam kecepatannya. Jadi naik sepeda juga boleh lewat situ, asal 100 km per jam. Ya, jalan kaki juga boleh lewat situ asal, iya, syaratnya hanya soal kecepatan. Iya, mungkin yang cocok ini Pak Budi yang ke sana motornya agak yang gede itu ya, itu sana. Atau jalan kaki Pak Budi ya. Nah, dia mulai masuk ke highway itu, ngebut dia.
ngebut dan mulai 100, 150 sampai hampir 200 km per jam. Nah, begitu kencangnya sehingga ketika tiba-tiba ketika tanjakan mulai menurun begini, dia melihat ada truk pengangkut paha ayam, ya, ayam goreng itu yang kebetulan pahanya itu McDonald mogok di situ. Dia kaget dan kecepatannya sudah tidak memungkinkan lagi dia untuk menghindar. Maka yang dia lakukan, karena dia seorang pengendara yang hebat, dia banting setirnya itu langsung masuk ke bawah, gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Memang dia bisa menghindari menabrak truknya, tapi karena stangnya itu terkena aspal dan menimbulkan percikan api, kemudian bensinnya itu tutup tangkinya itu terlempar, maka antara bensin dan percikan api itu bertemu sehingga akhirnya terjadi ledakan yang sangat keras, meledak persis di bawah truk itu, ledakan yang sangat keras. Bau paha ayam gosong segera menyengat dan itu menimbulkan selera bagi mereka yang jarang makan ayam. Oke. Nah, iya. Lalu langsung itu ambulan datang meraung-raung untuk mencari korbannya. Dicari di bawah truk itu, nggak ketemu. Tidak ketemu. Terus akhirnya baru ditemukan, ternyata W. Mitchell terlempar sangat jauh, ya, keluar dari itu, dan itu menyebabkan dia